Nggak bohong kan saya? Generasi beda, bos. Jadi dengan demikian saya coba ingin mengantar persoalan ini dengan satu acara yang akan kita bawakan malam ini adalah acara yang kita ambil dengan tema slogan. Kata slogan, Merdeka atau mati, nah itu slogan. Bhinneka Tunggal Ika, nah itu slogan. Merdeka atau mati. Nah. Jadi kira-kira ternyata slogan itu sangat luar biasa. Ya, dia bisa menyatukan dari Sabang sampai ke Papua. Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, kita juga melihat bukan tidak mungkin kalau hari ini slogan itu kita lihat tiap hari di gang-gang, di jalan-jalan dengan foto-foto para calon pemimpin kita, ya kan? Dan untuk itu mereka semua mengatakan, pilihlah aku. Pilihlah aku. Untuk itu kita lihat apa yang menghias Jakarta. Silakan. Ini warga kota di seluruh Indonesia harus pasrah menerima gangguan mata karena kota mereka, terutama di tempat-tempat strategis, dipenuhi dengan gambar partai, foto calon pemimpin yang kebanyakan tidak mereka kenal, dan slogan-slogan membela rakyat. Penempatan yang tidak beraturan itu menciptakan pemandangan semrawut dan sangat jauh dari nilai-nilai estetika. Hal itu diperparah dengan banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu yang berimbas pada jumlah calon anggota legislatif yang berkampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan suara terbanyak dalam pemilu legislatif menjadikan persaingan semakin marah. Semakin banyak gambar parpol, foto caleg, dan bentangan spanduk slogan politik kini menjadi parameter untuk mendongkrak popularitas. Nampaknya, para politisi itu mengejar popularitas secara instan, yang penting kondang nama dan wajahnya sehingga diingat di bilik suara. Justru pemasangan iklan politik ini malah menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga kota. Meski telah banyak protes disampaikan, namun iklan politik semakin bertambah marah. Ya, barangkali inilah dampak pesta demokrasi sekali dalam 5 tahunan. Jadi superstar. Mereka memang dipercaya kok, ya kan? Dipercaya oleh satu kelompok tertentu dan mereka hari ini ingin meyakinkan diri mereka bahwa mereka adalah pilihan yang tepat. Untuk itu kita undang siapa? Arswendo yang ngomong beginian. Oke, Arswendo. Gimana dok? Ya itulah kalau Naomi yang nawarin pilihlah aku, cobloslah aku mau. Orangnya saya mauan. Tapi kalau kita lihat poster-poster tadi spanduk-spanduk, kayaknya nggak sopan. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia, udah nyuruh. Gitu ya? Belum jadi apa-apa dia udah suruh orang. Saya kasih bocoran ya. Dia lupa saya pakai ginian nih. Ya. Saya dengar Wendo nanya sama beliau ini. Hah? Kamu mau nggak punya pacar caleg? Nah itu, lanjutin mas. Iya, tadi mau nggak kamu punya pacar caleg? Nggak mau lah, bohong. Dia kan bisa korupsi nanti. Kenapa nggak mau Iya, tapi kan sama aja, sama nggak maunya kenapa? Oh, si Afi ya namanya. Mau apa enggak? Enggak. Lain masalahnya. Stefani, nggak mau juga. Mending sama seniman aja. Wah, kalau bicara seniman, ya
Kalau bicara seniman kita lempar ke Putu Wijaya gimana? Ya. Nah, Dia tahu nggak? Dia tahu apa nggak? Iya. Kalau saya punya duit, kalau saya kepingin dipilih, barangkali yang saya lakukan persis seperti mereka. Persis seperti mereka. Apa tuh? Kasihan amat. Gimana? Ya, Seperti mereka tuh gimana? karena saya dibentuk oleh budaya seperti itu sekarang ini. Oh, gitu. Jadi, kita ini sudah dipersiapkan oleh keluarga kita menjadi seperti itu. Jadi mungkin bukan salah mereka saja, salah lingkungan yang membuat mereka seperti itu. Jadi kalau kita kadang-kadang menuding mereka salah, menuding mereka tidak benar, kalau kita tiba-tiba berpikir kalau seandainya kita yang produk kita ini sama dengan mereka, menjadi mereka, jangan-jangan lebih buruk dari mereka. Tidak berarti saya setuju dengan apa yang mereka lakukan. Bukannya aneh banget. Gitu ya? Ini suara seniman nih? Oke, Ibrahim karena bilang memang gitu itu sebenarnya. Putu Wijaya, tapi aku mau perkenalkan Tadi seniman saya lain. Kita Mani. Iya. Ada satu lagi. Seniman kita hari ini. Oke. Ternyata cuma Putu Wijaya yang terkurung. Kita nggak mau ya? Kita nggak dibentuk gitu-gituan ya? Iya dong. Nggak peduli ya? Hari gini gitu loh. Hari gini. Oke, kita denger ya. Pak Muji mau ngomong. Nonton ya. Penting, gimana Pak Muji? Penting. Ya kalau pilihlah aku, Hah? itu kan orang lain suruh pilih aku. Ya. Itu dari segi slogan, akunya itu apa kualitasnya, apa kriterianya untuk dipilih. Ya. Itu. Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Nah, saya tanya pada mereka. Nah, gimana? Itu kalian lihat slogan-slogan ini, ya di jalan itu senang atau wow udah biar aja itu kayak iklan atau apa? Coba, apa ada siapa nih? Siapa pegang mic nih? Oke. Apa pendapat kamu? Santuy. Jadi begini, menurut saya kita nggak boleh menutup mata bahwa sesungguhnya masa untuk sampai pemilu ini membuka peluang usaha juga ya. Pembuatan bendera dan juga biaya pasang bendera juga ya. Dia nggak ngerti ya. Jadi kita harus lihat sisi positifnya juga mungkin Pak ya. Gitu. Coba kamu gimana kalau kamu nih? Ini apa niji kamu ya bukan ya? Kalau menurut saya sih obrolan di jalan-jalan gitu Pak ya, itu mengganggu keindahan kota Jakarta Pak. Iya nggak sih? Ya kan jadi di dinding-dinding, mending fotonya bagus gitu kan. Ini fotonya senyum kepaksa gitu kan. Jadi kita juga ngeliatnya siapa nih orang ya, kita nggak kenal gitu kan. Mendingan jujur daripada bohong, ya nggak sih? Kalau Clara gimana Mbak? Kita nggak bisa menampik juga ya untuk kenyataan seperti itu kan, hal-hal seperti itu diperlukan juga karena mereka memiliki kepentingan tertentu kan. Tapi kadang-kadang hal tersebut bisa mengganggu kalau kita melihat mereka tapi itu siapa gitu loh. Kita nggak tahu kualitas mereka tuh seperti apa. Kalau menurut penyanyi gimana? Ya sebenarnya juga nggak jauh beda lah sama teman-teman di sini karena juga masih kuliah juga pasti merasakan hal sama gitu. Oh, Buat gitu. apa gitu? Nggak ada fungsinya gitu. Maksudnya tolong jelaskan sama kita. Biasanya kan spanduk di mana-mana, terus kampanyenya berlebihan, tapi ternyata hasilnya nonsen gitu nggak sih? Oh. Nah, Mas Rahmat. Oh iya gimana Pak? Jadi, Gimana? sungguhnya kita dengar tadi ya, slogan itu satu bentuknya adalah komunikasi. Betul. Menawarkan diri pilihlah aku ya kan. Ya. Yang kedua kalau komunikasi itu jujur, apa yang dipilih? Pilihnya apa? Yang ketiga kayak tadi, ya, kalau itu cita-cita dan tidak dilaksanakan, nah lalu hanya jadi janji aja. Nah inilah problemnya. Kali ini kita setuju sama generasi tua ya. Oke, Pak Wendo, Ya. ini gimana nih? Putu merasa kita dibentuk oleh itu. Pak Muji bilang, emang kualitasnya siapa? Bagaimana? Gitu. Mas Wendo sendiri gimana? Sebetulnya kalau lingkungan membentuk sebenarnya komunikasinya kan, Mas. Ketika komunikasi itu mestinya sejajar. Ya. Nah, dengan posisi yang sejajar komunikasi baru bisa jalan. Hmm. Saya